Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Yang terhormat kepada BNF dan Mida selaku mengastu dari Istana Pendidikan Pesantren SPK melalui bahan Fida. Yang terhormat kepada orang tua saya dan keluarga saya, semoga saya selalu saya Fendi. Malam ini akan mempresentasikan pertanyaan Yasin tentang bab Atibian yang ke-6 part 1, yaitu tentang adab pembaca Al-Quran part 1. Adab membaca Al-Quran pas satu yang pertama adalah ikhlas, yaitu memelihara etika dan juga menghadirkan perasaan seakan-akan dia sedang membaca kepada Allah, dan ketika membaca dia seakan-akan mengetahui keberadaan Allah SWT. Yang kedua, membersihkan mulut dengan menggunakan siwak dari tanaman arok itu lebih utama, dan juga bisa juga dengan sobekan kain kasar. Dan juga yang selanjutnya adalah dalam kondisi suci, yaitu bertayamum jika tidak ada air. Dan bagi wanita yang biasa istihadah, maka dia dihukumi sebagaimana yang berhadas. Dan untuk bagi orang yang junub dan haid, maka haram untuk membaca Al-Quran. Namun sebenarnya boleh membaca Al-Quran, namun di dalam hati, tidak dibaca secara lafaz, namun dibaca dalam hati. Selanjutnya, tempat membaca di tempat yang bersih, membaca di tempat yang nyaman, dan mayoritas ulama lebih menyukai di masjid karena di masjid itu bersih secara global dan merupakan tempat yang mulia. Dan juga Allah diperbolehkan untuk membaca Al-Quran ketika di jalan, selama perjalanan tersebut tidak mengganggu pembaca Al-Quran tersebut. Dan Rasulullah memakruhkan orang yang mengantuk pada saat membaca Al-Quran. Selanjutnya, menghadap kiblat, yaitu duduk dalam keadaan khusyuk, tenang jiwa, menundukkan kepalanya, maka itu lebih sempurna. Dan boleh juga membaca Al-Quran dalam posisi berdiri, berbaring, ataupun pose yang lain, itu boleh. Namun pahalanya tidak sebesar membaca Al-Quran dalam posisi duduk dan khusyuk. Memulai bacaan dengan ta'awudz. Sebagian salaf mengatakan bahwa ta'awudz itu lebih baik dibaca setelah membaca Al-Quran, sebagaimana firman Allah, jika kamu telah membaca Al-Quran, maka mohonlah perlindungan kepada Tuhanmu dari setan yang terkutuk. Selanjutnya ada pula mengawali dengan basmalah, yaitu membaca basmalah dengan setiap awal surah kecuali surat At-Taubah dan ayat lanjutan, bukan awal surah, namun ayat lanjutan dari sebuah surah. Selanjutnya membaca dengan tartil, yaitu membaca tanpa terburu-buru dan memperhatikan makharijul huruf dan tajwidnya. Dan jika orang yang membaca tartil dengan memperhatikan makhraj dan tajwidnya, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar. Jadinya memohon karunia Allah ketika membaca ayat rahmat, yaitu ketika kita membaca ayat yang ada kalimat rahmat, contohnya rahmatan lil alamin, maka disitulah terdapat ada membaca, yaitu memohon karunia kepada Allah. Sedangkan jika kita menemui ayat yang ada kalimat adab ada kalimat yang berkaitan dengan adab, maka kita dianjurkan untuk memohon perlindungan kepada Allah. Dan jika kita menemukan ayat berlafaz tanzim lillah, maka kita dianjurkan untuk mengucapkan subhanallah subhanahu wa ta'ala. Sekian dari saya, bila ada salah kata maupun ada kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Bila ada salah kata, sampai jumpa di part ini. Ada membaca bab 6 tentang ada membaca Al-Quran yang pertama. Nanti ada part kedua dan juga insyaallah ada part ketiga. Jadi ditunggu saja. Ini part. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.